Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, serta adik-adikku dan anak-anakku para generasi muda rahimakumullah. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama menjadi jamaah salat fardu zuhur. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang fardu maupun sunnah serta aktivitas-aktivitas kita yang bernilai ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika ada pergantian pemimpin seperti sekarang ini, presiden ganti, kabinet juga ganti, maka salah satu yang menjadi sorotan adalah bidang pendidikan. Dan dalam hal ini saya setiap hari tugas sebagai salah seorang guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, ingin menyampaikan sekilas mengenai hal itu berkaitan dengan pendidikan, tapi yang lebih mengerucut lagi yaitu kaitannya tentang ilmu. Yang di sini maksudnya adalah perenungan buat kita tentang ilmu. Paling tidak ada 3 renungan kita. Yang saya merujuk dari apa yang pernah ditulis oleh penulis kitab Tijanud Darori atau kitab Tijan, yang tentunya Bapak Ibu rekan-rekan ada yang pernah belajar. Di situ diantaranya ketika membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dari sini saya ingin mengambil renungan yang berharga. Pertama di situ disebutkan ketika membahas tentang sifat wajib Allah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Dan wajib dalam hak Allah Ta'ala atau pasti ada dalam hak Allah Ta'ala adalah sifat ilmu. Artinya mengetahui. Dilanjutkan oleh penulis kitab Tijan, wahia sifatun qadimatun. Sifat ilmu Allah itu sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Yang diantara maknanya adalah qadim atau qidam itu la awwalalahu, tidak ada awalnya. Nah, renungan pertama buat kita adalah ilmunya Allah tidak ada awalnya. Sedangkan ilmunya kita ada awalnya. Apa awalnya? Awalnya adalah ketidaktahuan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali di surat An-Nahl ayat 78. Di situ disebutkan Allah menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Ketika lahir brol ke alam dunia ini, nol, gak ada apa-apa. Sehebat sepintar apapun yang sekarang jadi profesor, yang sekarang jadi cendekiawan, ilmuwan sebagainya, ketika lahir gak ada apa-apa. Nah, ini renungan pertama hadirin, tahunya kita diawali dari ketidaktahuan. Ilmu yang kita miliki tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti ucapan malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini renungan yang pertama. Yang kedua hadirin, dalam kitab Tijan disebutkan
setelah sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala, yang ada atau berdiri atau terus menerus ada pada zat Allah. Apa renungan yang kedua? Renungan kedua adalah ilmunya Allah tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hilang. Sedangkan ilmunya seluruh makhluk termasuk kita satu saat akan hilang, satu saat akan tidak ada. Barangkali pernah ketika mau menyampaikan sesuatu tiba-tiba blank ya. Atau misalnya lupa, hilap deui teh naon ya. Barangkali pernah seperti itu. Apalagi kalau merujuk surat Atin Bapak Ibu, di situ disebutkan setelah Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau merujuk pada tafsir Jalalain, di situ disebutkan salah satunya adalah dikembalikan pada kondisi yang semula atau sebelumnya, atau kondisi lain. Misalnya yang tadinya sehat jadi sakit. Apalagi mohon maaf ini kepada para sesepuh. Saya lihat di sini ada para sesepuh ya, yang sangat pantas saya hormati. Semakin tambah usia bukan semakin tambah kuat ya Pak ya, semakin tambah lemah ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi nilainya, dikurangi nikmatnya ya. Bapak Ibu, ayat tadi tentu suka dibaca. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Surat apa Pak Bu? Surat Yasin ya. Di surat Yasin diingatkan itu ya. Siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Ada yang memang karena lupa, ada yang memang sampai pikun ya, sehingga tidak tahu lagi. Renungan kedua, satu saat ilmu kita tidak ada, atau ada yang tidak ada karena kecelakaan. Seorang teman pernah ketika mau ikut BIMTes, bimbingan tes, dulu ada seleksi masuk perguruan tinggi. Hari pertama bimbingan tes jatuh, sehingga barangkali istilahnya error lah ya. Sehingga pas begitu besok ujian banyak yang hilang itu, yang sudah disiapkan, yang sudah dihafal. Inilah ilmunya manusia. Diawali dari tidak tahu, kemudian satu saat berkurang atau tidak ada. Yang ketiga renungannya adalah dalam kitab Tijan disebutkan ya'lamu bihal asya. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa saja Allah maha mengetahuinya. Sedangkan manusia ada yang diketahui tapi tidak semua diketahui. Yang diberi gelar profesor itu mendalam di satu bidang. Gak ada profesor di berbagai bidang. Profesor itu satu bidang, dia mendalam ya. Punya wawasan, punya pengetahuan, punya ilmu, tapi ada yang mendalamnya hanya satu bidang saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Makanya di sini kalau kata salah seorang ulama, ilmu mah seetik ewang ya. Seetik ewang. Ada yang bisa punya ilmu seperti mantan gubernur kita ya, Kang Emil, bisa membuat ya, mendesain masjid seperti ini. Yang lainnya ada di bidang fisik, yang lainnya ada yang di bidang ini, bidang itu, berbagi ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu sebetulnya menunjukkan keadilan Allah. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Ilmu mah teu sadayana kenging. Rezeki sami teu sadayana kenging. Dibagi-bagi. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada waktunya. Nah, ini hadirin, minimal 3 renungan ini mudah-mudahan semakin memperkuat kita bahwa ilmu itu dari Allah. Ilmu itu diberikan oleh Allah. Dan ketika kita punya ilmu, kita syukuri. Dan kita tidak menjadi sombong. Karena satu saat bisa saja ilmu itu tidak ada dalam diri kita. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menjaga agar tidak sampai kena pikun,
Ada di antara ulama yang mengamalkan doa yang biasanya serangkai Bapak Ibu dengan doa agar lunas hutang biasanya. Ya. Padahal ini maksudnya atau hajatnya banyak. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, di antaranya Bapak Ibu ada yang mengamalkan doa ini yang pernah saya dengar dari salah seorang guru saya, yaitu almarhum Profesor Buya Hamka. Beliau sering mengamalkan doa ini, di antaranya berlindung minal ajzi wal kasal. Ajzi lemah, di antaranya agar tidak terkena pikun. Nah, mudah-mudahan kita di antaranya mengamalkan doa ini supaya kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, tidak sampai terkena pikun. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, tambah ilmu, tambah amal soleh. Kita tutup dengan doa yang tadi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.